balik lagi dengan channel kita. Seperti biasa, perkenalan, nama aku Fatma Yuswar. Aku Rimana Saliza. Dari program apa nih, Za? Ilmu komunikasi. Tentu aja dong, yang paling kece. Dan dosennya siapa, Za? Sesuk malam, guys. Sesuk Oh iya, guys, malam, kita dari guys. kampus Tatiaba University. Dan di sini pelajarannya yaitu komunikasi teknologi, ya guys. Nah, ngomong-ngomong nih, Za, apa Ya. kabar banget nih, Za? Alhamdulillah. Ya Allah, kita udah lama banget ya nggak ketemu. Iya. Sibuk Lu banget. sendiri gimana nih, Iya, Za? alhamdulillah baik, guys. Terus gimana kerjaan ini kan mumpung akhir tahun ya nih, gimana kerjaannya gitu? Alhamdulillah sih, tapi sekarang aku udah nggak ada WFH-nya. Oh, udah nggak ada WFH. Kenapa tuh, Iya. Za? Kok sekarang udah nggak ada WFH? Apa karena sekarang pandemi udah nggak terlalu, maksudnya Iya. kayak udah nggak PSBB gitu, Iya, jadi udah nggak menurun WFH? sih kalau Oh. aku dengar-dengar ya. Sudah menurun. Oh, udah sih menurun, corona-nya. iya. Dan kan ini mau akhir tahun banget nih, Za. Kayak kerja tuh digencar banget nggak sih, Za? Digencar kayak, ini harus target kamu tuh kayak gini gitu nggak sih, Za? Enggak sih, kalau aku enggak. Kalau aku Hah? sih netral aja ya, kerja aku nggak terlalu sibuk banget, cuman kalau Asik, Iya. gue nggak terlalu sibuk ya, Bu. Tapi kerja aku pakai tenaga bukan pakai otak. Oh, pakai tenaga, Kalau guys. sendiri gimana nih? Kalau aku tuh lagi dikejar banget nih, Za, bener-bener lagi dikejar banget. Kayak itu akhir tahun kita harus mencapai achievement yang sangat gede banget. Wow, semangat banget Iya, ya. harus semangat banget. Dan aduh, itu bener-bener banyak banget gejala-gejalanya nih, Za. Semangat ya, Allah. jangan lupa minum vitamin. Iya, biar bener tetap banget. terjaga. Nah, kita juga harus yang namanya kita kerja, kita kuliah, kita harus seimbangin kesehatan kita nih, bener guys. banget. Bener banget enggak sih? Nah, dari situ juga kalian harus lihat nih, guys, kan sekarang banyak banget ya orang-orang yang kayak di PHK, Za. Oh, iya, Menurut iya. Liza gimana sih, Za? Ya ampun. Ih, kasihan banget ya. Aku tuh lihat kayak di sosial media. Nah, pas banget nih tema kita Bener apa sih, Za? Ya banget. ampun. Tema kita tuh tentang fenomena netizen, guys. Netizen, Netizen banyak banget nggak sih yang berhubungan dengan netizen? Iya guys, termasuk kita ya guys. Kita adalah Kita pengguna termasuk netizen juga, pengguna sosial media. netizen, guys. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu yang namanya netizen itu apa. Bener guys. Nih guys, aku jelasin guys. Iya, guys. Arti netizen guys. Pengertian netizen secara harfiah adalah warga internet. Istilah netizen dibentuk dari dua kata, internet dan citizen atau warga. Berarti kita semua, guys, pengguna apapun itu kita termasuk netizen. Hot banget nggak sih netizen itu, apalagi di Indonesia ya, guys. Kalian tahu nih, salah sedikit aja atau ada yang menurut di mata kita itu nggak bener, terus bener, Za, kayak diserbu gitu nggak sih, Za? Iya guys, dari komentar-komentar Oh my God, negatifnya. Iya, berhubungan dengan internet itu tuh Bisa merusak mental nggak sih Fatma? Oh, bisa banget, Za. Contohnya gimana sih? Nih kan kalian bisa pernah buka-buka TikTok nggak, guys? Fatma pengguna TikTok mungkin iya, ya? Liza juga pengguna TikTok kan nih. Iya, tapi jarang sih, udah Kita pengguna di-uninstall. TikTok juga, guys. Iya. Tapinya nih pengguna Instagram, pengguna YouTube, pengguna email aja nih, guys, termasuk netizen karena dia menggunakan internet ya, guys ya. Jadi semua internet itu termasuk dengan netizen ya guys? Iya, termasuk juga, guys, karena kita sebagai user nih gitu, guys. Apapun itu yang berhubungan dengan internet kita termasuk dengan netizen. Jadi netizen itu tanda kutip bukan hanya yang mengejat aja ya, guys. Netizen itu dia ada yang berpengaruh dengan positif dan juga apa, Za? Negatif. Yang positifnya apa sih Fat? Nih positifnya itu, nah dari internet, nah misalkan kita YouTube nih, Za, kayak aku mau YouTuber misalkan, welcome back to my channel, guys. Nah di situ tuh aku harus tahu nih gimana sih caranya aku terkenal di YouTube gitu. Dari YouTube aku gimana sih caranya biar aku dapat keuntungan dari YouTube. Dari YouTube itu aku dapat biasanya nih, guys. Ya, aku menurut pengalaman teman aku nih, Za. Nih. Apa tuh Fat? Nah dia itu tuh dia bangun YouTube nih, Za. Dia bangun YouTube dari dia masa SMK. Terus akhirnya dia bilang, oh ini persyaratannya harus 4.000 jam tonton, Fat, biar dapat duit. Terus harus 1.000 subscriber, Za. Nah jadi kenapa sih kita harus subscribe? Nah kita di situ makanya, guys, pengaruhnya kalau kita menjadi terkenal kita harus membawa energi yang positif karena otomatis yang namanya kita terkenal nih, kayak Liza nih misalkan ngikutin aku ya, Za ya. Juga harus kreatif nggak sih? Iya, harus banget dong. Ini kan YouTube. Nah, dari situ tuh aku bisa keuntungannya mendapat uang, aku dikenal orang.
dan aku bisa membeli apapun yang aku inginkan, Wow, guys. keren banget Ih, ya, keren guys. banget nggak sih, guys? Kan bisa lihat nih, ada YouTube-nya ini nggak sih, Ria Ricis, Oh iya, Wintar gitu ya. dia kreatif juga, anak Kreatif muda ya. banget. Terus kalian tahu ya pasti ya, mereka itu udah banyak banget dong netizen yang baik dan yang enggaknya, guys. Nah, kalau dari TikTok nih, guys. TikTok nih, siapa yang pengguna TikTok nih? Ayo, Ayo. Pasti dong, banyak banget dong yang pengguna TikTok. TikTok itu, guys, tau gak sih waktu itu TikTok itu udah pernah nyumbangin uang loh. Masa sih, Dalam buat apa ya, aku lupa, pokoknya banyak banget itu jumlahnya. Aku lupa, kalau nggak salah buat pandemi atau apa. Dia nyumbang uang itu banyak banget, tapi katanya sih banyak beberapa negara yang nge-ban si TikTok. Mungkin banyak yang pengaruhnya negatif ya. Oke, nanti kita bahas pengaruh negatif ya, guys. Nah, itu yang pengguna netizen dulu, buat kita itu bahas pengaruhnya positif. Terus apalagi sih, Za, biar kita itu bisa positif itu, menurut aku nih, Za, menurut kamu kayak gimana sih, Za? Pengguna apa namanya, netizen kayak gitu loh. Kalau buat kayak pengaruh pendidikan pasti dong. Oh iya. Jadi pengaruh yang positifnya itu apa lagi sih, Zah? Pengaruhnya juga ada nih, guys, dari pendidikan. Nah, contohnya beasiswa. Apa sih beasiswa, guys? Nah, beasiswa ini dari pemerintah, biayanya untuk pendidikan kita gratis, dibiayai dari pemerintah ya, pernah. Oke gitu, Zah. Terus kalau Indonesia itu banyak nggak sih, Zah, yang ikut beasiswa gitu? Banyak Zah? sih, Banyak banget ya, Zah. ya. Nah, itu kenapa sih, Zah? Kok dia bisa sih yang namanya ikut beasiswa? Gimana sih, Zah, kriteria dari kayak kita ikut beasiswa kayak gitu, Zah? Yang pertama sih harus pintar ya, guys. Iya. Pintar. Di internet ada nggak sih, Zah? Di internet buat kayak kita tahu beasiswa Oh, gitu, ada Zah? di websitenya apa kan mah? Websitenya. Aku juga lupa sih ya, guys. Ini Iya. Fatma ya, tahu. Oh iya, aku pernah lihat nih, guys, di kayak from Instagram gitu, guys. Itu beasiswa. Kalian bisa ikuti Instagramnya, ada beasiswakita.com atau apa gitu. Pokoknya ada banget. Kalian bisa lihat, follow aku fat.masasi. Di situ kalian bisa lihat aku ngikutin beasiswa banyak banget, ya, Wow, guys. keren. Nah, terus ada ini, Za, katanya itu dia apa namanya, buat kayak donasi itu, guys. Oh, iya? Positifnya donasi juga, guys. Aku baru Donasi tahu loh, Fatma. banyak, Za. Jadi tuh ada kayak akun-akun dia kayak buat ngegalang dana. Misalkan ada korban bencana nih, bencana alam di mana. Nah, terus dia kayak nyumbangin dana-dana gitu, Za. Terus sumbangannya itu terkumpul dananya dari donasi dari siapa? Donasi dari para netizennya itu. Nah, makanya kenapa untungnya kita warga internet itu kita bisa tahu semuanya, Za, dan kita bisa saling tolong menolong saudara kita walaupun kita tidak tahu, Za. Ini hal orangnya itu positif siapa. ya. Iya, Kalau hal saya positif negatif sih banget. gimana sih, Fatma? Kalau negatif itu nih, guys, contohnya ngejudge, guys. Komenannya yang bikin mental kita Yang jadi kayak, rusak gitu ya, Fatma ya. rusak banget, dan bahasanya itu bahasa menurutnya kayak Fatma pribadi udah pernah. udah pernah banget, Za. Pernah juga Oh, ada oke, ini oke. pengalaman aku, guys. Gimana, coba boleh Netizen cerita? secara langsung ya, guys ya. Jadi tuh aku mau belajar bahasa Inggris nih, guys. Nih, mau belajar bahasa Inggris. Nah, terus kayak banyak banget tuh netizen aku, ya Allah, pusing deh, Dede. Netizen aku tuh dari teman-teman ya, guys, terutama gitu, kayak elah lo so Inggris gitu. Padahal ya udah sih, kan aku belajar via internet gitu kan, aku belajar lewat teman-teman aku gitu. Aku nyari teman-teman, Za, buat yang sependapat sama aku, biar aku tuh pikirannya maju. Kayak aku tuh harus bisa gitu, Za, tau nggak? Aku sampai disiram apa, Za? Siram air ke muka, Za. Sama Siram siapa? air sama teman. Sedih banget gak sih? Sampai pas Ya di Allah, sekolah atau iya, ya Allah, itu tuh pengalaman kayak nggak bisa dilupain gitu loh, guys. tapi dari hal-hal negatif itu bisa membangun kita ya. Iya, buat tapi jadi tuh maju. itu bener-bener aku langsung nangis, guys, di kamar mandi. Bayangin, guys, seorang pacar bisa nangis. Gitu, guys, seorang yang makanya. ceria ini bisa nangis Iya, ya, guys, kita kan nggak tahu, makanya fisik orang itu kita nggak tahu, guys, nih. Bahkan ya, Bener banget. orang-orangnya, orang sedih itu, dia itu orang bahagia itu selalu kayak kelihatannya tuh bahagia, padahal artinya apa ya? Hatinya sedih ya, sedih menangis. Terus gitu loh, guys. Nah, terus tuh kayak dia merusak mental kita, guys. Kayak membuat kita jatuh. Kita seakan-akan kita tuh manusia yang paling lemah, Za. Justru Bener. lebih aduh, parah deh. Justru lebih apa, Za? Kalau misalkan kita lemah gitu kan, kita otomatis butuh support dong. iya benar. Kita butuh juga nggak sih dari support orang tua, dari komentar netizen. Pasti kan kita kepikiran, nggak bisa Iya. tidur, juga
nggak bisa makan kan, nafsu makan kita berkurang. Iya, otomatis itu kita juga harus jaga pola makan ya guys, biar mental kita itu tetap harus dijaga dan kita nggak getting stress guys. Nah aku banyak banget nih pengalaman dari Riza, ada nggak sih Za kayak teman-temannya gitu yang di judge netizen, atau ada temennya kayak selebgram terus dibilangnya lu lebay lu segala macam, pokoknya kayak komentar-komentar yang nggak baik gitu didengarnya. Ada sih salah satu temen aku, temen SMP aku, dia itu emang sih followersnya tuh udah banyak, tapi aku lihat ya kalau misalnya dari komentarnya tuh banyak yang negatif, mungkin karena dia envy iri sama dia kayak gitu. Iya sih biasanya ya guys. Jadi nggak senang sama dia. Padahal sih dia nggak ngapa-ngapain, tetap aja dihujat. Nah bener, nyari kesalahan gitu ya. Nyari kesalahan. Nah, banyak tuh komentarnya kayak gitu ya guys. Pokoknya netizen itu berbagai macam kalangan guys. Entah dia sirik ya, pokoknya yang namanya orang komentar yang pahit, menurut aku itu orang yang nggak bisa jadi dirinya dia itu lebih baik dari orang itu. Betul banget, aku kayak gitu sih. Nah terus nih aku kayak ada mental banget nih, temen aku tuh sampai kayak ke psikolog gitu loh. Wow, gara-gara komentar yang pedes. Terus dari orang-orang sekitar nih yang suka bilangin dia, lu kok kayak gini sih, atau baju lu kurang tertutup. Iya sih, kan banyak orang yang beda-beda ya buat kayak berpakaian gitu kan, bebas. Nah tapi ada aja tuh netizen kayak gitu tuh kan, sampai dia tuh getting stress, udah gitu anak broken home Za. Tahu kan broken home kayak gitu. Otomatis dia butuh teman online dong, butuh teman kayak dari netizen yang baik gitu kan. Bisa nggak sih Fat kita mengutarakan hati kita lewat sosial media? Iya. Tentu bisa banget guys. Kenapa sih guys nih, makanya kayak kalian ngepost atau kalian kayak bikin caption itu menggambarkan karakter kalian guys, menurut aku kayak gitu guys. Nah itu kalau kita dari situ nih, misalkan kita sering posting yang galau, berarti perasaan kita lagi galau dong ya nggak ada. Terus kalau kita kayak lagi happy otomatis orang lihat juga, ternyata kok dia hidupnya bahagia mulu sih. Ada juga sih ya sifat kalau misalkan sosial media kita happy, tapi dari pribadinya pun nggak happy gitu. Iya. Contohnya kayak aku nih ya Allah. Nah kalian bisa lihat nih guys. Nah kalau orang bilang atau teman-teman aku bilang nih guys, aku tuh termasuk orang yang happy, padahal sebenarnya aku kayak kurang temen guys. Nah makanya aku tuh dari internet, keluarga netizen, aku harus punya temen dari situ guys. Nah dari situ aku bangun relasi. Nah kayak kita ketemu online gak sih waktu itu? Iya dari pendidikan ya, kita ketemu online. Nah karena pandemi jadi kita sekolahnya tuh ya via online. Nah beruntung banget gak sih sekarang kita jadi warga netizen di generasi era globalisasi ini, dan serba bisa, internet cepet guys, 4G udah ada, nanti 5G mau ngeluarin ada lagi ya sinyalnya. Aduh, jadi kayak lebih pes apa aja kalian bisa cari guys melalui internet guys. Fatma, aku mau nanya apa Be? Kenapa sih Fat kita pakai hashtag gitu? Gunanya buat apa sih? Oh iya, bisa dilihat ya guys, banyak banget ya sih kayak di internet ada hashtag kan. Hashtag itu guys, itu bermakna kita biar viral. Yang pertama, apa sih viral? Viral itu kita biar dikenal guys sama orang-orang. Misalkan kalau ada yang lagi trending nih, ada yang lagi misalkan hot banget, misalkan contohnya ya kayak kemarin kita lagi tentang apa? Enggak, Omnibus Law ya? Oh iya, Omnibus Law. Sampai demo gitu ya. Iya, nah hashtag pasti kan hashtag Omnibus Law, hashtag demo kan kayak gitu. Oh jadi setiap kita mau ketik hashtag yang kita tuju itu bakal keluar semua ya? Iya, udah keluar semua nih. Berita-beritanya gitu ya? Kalau mau ngetik hashtag demonya keluar semua tentang demo. Nah pada saat itunya guys, yang lagi viral di saat itu ya guys. Nah terus nih kalau hashtag lagi nih guys, kalau kayak di Instagram, kalau aku biasanya buat nyari-nyari nih, misalkan aku mau nyari kayak hashtag kucing lucu, nanti banyak kucing lucu, gitu. Nah kayak gitu. Terus misalkan viralin. Kalau di YouTube nih guys, kalau di YouTube nih pakai hashtag biar orang itu, ya misalkan Liza mau nyari kayak gimana sih caranya biar ngilangin jerawat gitu kan. Nah itu tuh juga pakai hashtag Za, jadi nanti muncul bisa tuh ya? apapun. Nah jadi kan si YouTuber itu untung dong. Nah kayak gitu Za. Terus ada juga hashtag tuh kalau misalnya di status kayak marah-marah, ya nggak sih? Banyak nggak sih? Pernah ngeliat nggak sih orang misalkan hashtag nggak tahu malu, hashtag sadar diri. Tapi sendiri pribadi Fatma sendiri pernah nggak sih pakai hashtag kayak gitu? Tentu pernah banget. Apa yang sering kali ini hashtag? Tergantung ya. Kalau aku tuh biasanya gunain kayak misalkan hashtag ayo ikut sumbangan, ayo ikut donasi. Jadi aku bermanfaat ya, hashtag bermanfaat bisa aja ya guys. Nah juga dari hashtag itu
kita bisa kayak tahu nih guys orang-orang yang gimana sih sifat karakternya. Menurut aku sih kayak gitu ya guys. Tapi menurut Analiza gimana sih Za kalau hashtag itu Za? Bisa sifat ada manfaatnya juga, benar kata Fatma. Kalau misalnya kita mau cari sesuatu, jadi simple ya, langsung ada Iya. semuanya kayak gitu. Iya bener banget gak sih. Nah terus apalagi sih yang lagi viral tuh kemarin kan ada juga kepulangan Habib ya, itu ada Iya, pro kontra Habib. ya guys, aku nggak mau bahas tentang itu juga guys. Nah terus juga ada apalagi tuh hashtag tuh banyak banget nggak sih Za? Jadi Aduh banyak. banget deh. Terus kita mau bahas apa lagi nih Za lanjutnya? Oh iya, kita kalau buat peran-peran kita itu sebagai netizen atau warga internet gimana sih Za? Menurut Liza sendiri apa yang Liza rasakan menggunakan internet terus menjadi netizen gitu di internet, gimana sih Za yang Liza rasakan? Kenapa ketawa Beb? Kamu ada yang lucu dari aku? Nggak apa-apa, Beb. Lanjutkan. Biar nggak tegang aja. Iya, biar kita nggak tegang-tegang yang enggak guys. Jadi Manfaatnya banyak, banyak sih guys. manfaatnya. Manfaat yang dari Liza rasakan deh jadi keluarga internet itu gimana gitu kan. Tadi kan kita udah nyebutin tuh. Nah kalau yang buat Liza sendiri, diri pribadi sendiri gimana? Atau bisa ketemu orang melalui internet dari sawan gitu iya, guys, pribadi mencari ya. jodoh. Iya, benar-benar. Aku pribadi emang kayak gitu sifat. Aku dapet Apa? doi ya gitu ya. doi ya, Dari guys. sosial media, dari Instagram, misalnya Oh gitu. gitu. Awalnya juga saya aku nggak mau ngerespon, tapi lama-lama wah oke juga nih, ya udah. Oh jadi kayak dari Sampai sekarang masih lanjut. masih lanjut, alhamdulillah ya. Ya. Semoga langgeng pernikahan ibu. Ya, amin. Nah berarti itu bisa banget ya guys buat mencari jodoh, Iya, buat bener. pendidikan, terus buat mencari uang, terus juga kayak komentar-komentar yang negatif, berin yang negatif juga. Oh iya, terus aku pernah denger nih Za, kemarin kan satu guru aku kan ngasih tahu Za tentang kayak buzzer gitu Za. Nah di buzzer itu kita kayak akun kosong, pernah ngeliat nggak sih Za di Instagram kayak Belum akun kosong gitu Za? Belum pernah. Misalkan nih followingnya 0, terus followingnya 0, followersnya 0, terus sama postingannya 0, tapi dia itu pokoknya dia bisa aktif Za, jadi dia komentar-komentarin. akun fake gitu kan sih? Iya bisa, itu disebutnya Oh. buzzer Za, jadi itu dia komentarin yang berbau negatif Za. Oh itu namanya buzzer ya Fatma ya? Iya namanya buzzer Za. Terus kalau kayak cyber itu dia pasukan itu Za, itu kan serem banget gak sih menurut Liza? Serem. Hacker Takutnya gitu ya? kita Heeh. jadi diselidikin yang aneh-aneh. Guys, kalau kita kayak masukin Gmail nih, terus apapun itu kita masukin kan data-data kita atau pencarian kita, itu tuh pihak Google biasanya tahu guys. Yang di Amerika tuh biasanya dia tahu. Jadi Taunya tuh, gimana tuh? nah tahu tuh kayak membaca karakter kita gitu. Misalkan kita tuh kayak kita sukanya ini, terus kita seringnya ini nyari-nyari yang ini, terus kita juga sering kayak menghasilkan ini, dia tahu gitu Za. Jadi Dilacak ya Fat? kayak semacam apa sih Za? Database ya Za ya? Oh iya, database. Di kayak database kita tuh kayak dikasih tahu gitu guys semuanya guys. Berarti bahaya juga ya Fat kalau kayak gitu. Apalagi Iya. kalau misalnya menyangkut pautkan dengan privasi kita. Pokoknya kita sebagai warga internet atau Harus netizen pintar-pintar harus ya. pintar-pintar menggunakan sosial media guys. Dan kalau misalkan nggak pintar-pintar, kita bisa terhasut dengan pergaulan yang tidak baik. Dan juga kita juga jangan lupa guys buat kayak sharing-sharing sama teman kita. Misalkan kita lagi punya masalah gitu kan, karena kita keberatan, karena psikolog tuh yang aku bilang psikologi mental tuh Iya. ya kayak gitu. Itu benar-benar mengganggu sih kan, otomatis kita butuh curhat dong. Iya, Nah benar. kayak gitu sih guys. Intinya ada pengaruh positif sama pengaruh negatif Negatif. dari fenomena netizen ini guys. Jadi kalian harus be smart dalam memilih apapun itu yang benar. kalian lakukan. Oke, jadi sekian dari aku sama Liza. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat guys. Dadah. Sampai ketemu di Sampai broadcast. ketemu di broadcast atau podcast yang lainnya. See you. Thank you for watching. Dia udah pergi guys.